Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebelumnya ini Bu Kepsek atas kesempatannya untuk bersedia saya mintai cerita mengenai pengalamannya Ibu selama ini. Kebetulan kami dalam program pendidikan guru penggerak itu sedang mempelajari terkait dilema etika, yaitu kondisi di mana kita harus mengambil sebuah keputusan dari dua nilai yang sama-sama memiliki nilai kebaikan di dalamnya. Nah, jadi dalam proses pengambilan itu biasanya terjadi dilema. Karena Ibu Kepsek sudah lama menjabat, sudah lama juga menjadi guru. 35 tahun. Berapa tahun, Bu? 35 tahun. Iya, 35 tahun. Tentu kondisi seperti yang saya gambarkan tadi pernah terjadi. Jadi kalau bisa Ibu menceritakan satu kondisi yang menurut Ibu sebuah dilema. Ya. Silakan. Pada saat saya mengajar sama Ya, ya, terima kasih. Pada waktu saya mengajar di SD1 kelas 6, ada pengalaman saya. Itu anak sejak naik kelas 6, setiap hari kadang dia datang di sekolah, kadang tidak. Nah, katanya dia punya teman-teman, katanya ada yang bilang katanya pergi bermain, ada yang bilang katanya malas. Tapi pada saat itu walaupun saya tidak bisa naik motor apa-apa, pulang dari sekolah saya cek di rumahnya, ternyata orang tuanya dia sakit kuning. Jadi kalau untuk sekarang kurang HP. Iya. Tapi kan orang termasuk ini kita sudah tinggal di pondok. Oh, di pondok. Orang tuanya sudah meninggal. Oh, jadi yang besar kan neneknya. Iya. Setelah itu saya tahu keberadaannya, tapi ini ya saya kalau saya tahu keadaannya itu, saya punya kesimpulan bahwa anak datang di sekolah itu bukan seperti kabar yang dibawa teman-temannya di sekolah. Ini anak setiap ulangan tengah semester, kalau saya mintakan sama teman-temannya, dia akan ikut ulangan. Kemudian tengah semester dia seperti itu, semester dia seperti itu. Jadi saya pertimbangkan di sini. Ini anak inginnya dia mau sekolah, tapi karena keadaan keluarga. Oh iya, karena ini kasihnya jaga dia sakit. Iya. Sudah meninggal ini. Jadi pada waktu itu anak ini mau ujian gitu? Ya ujian, kan saya kelas 6. Oh, kelas 6 mau ujian. Kelas 1 sampai 5-nya kan rajin. Baru dia disuruh apa saja karena dia mau. Jadi anunya juga begini, ada juga kekurangannya seperti dalam apa namanya berbahasa itu kan kayaknya kurang ini sempurna begitu. Oh iya. Tapi kan namanya sekarang tidak bisa ikut kita putuskan anak-anak di sekolah. Dan dia rajin, ya kita mau nilai lagi dengan apa alasan yang tidak datang di sekolah itu masuk akal. Oh, kemudian Ibu dihadapkan dua pilihan. Pilihan yang seperti yang pilihan pertama, ini anak kalau dilihat yang dari segi dari teman-temannya tiap hari datang untuk kehadirannya, mungkin kalau kita kasih ikut ujian diluruskan, mungkin ada yang iri hati teman-temannya, kenapa ini hanya datang sekali dua kali, kenapa bisa lulus. Makanya dia bisa diambil mana nilainya banyak semua itu, kan ada nilai pribadi. Kemudian kalau diikutkan juga tidak diluluskan, kasihan ini anak, karena dia ingin sekolah, jadi saya berkesimpulan di situ, saya harus luluskan kalau pada saat diikut ujian. Harus diikut ujian. Karena satu-satunya jalan seperti itu, kalau tidak diluluskan juga sebenarnya sama saja. Kasihan Bu. Kita kasihan dengan jalan lingkungan. Dan sekarang kan ya seperti itu. Sedangkan anak-anak yang tidak sekolah kita perlu cari sekolah, apalagi anak-anak yang mau sekolah. Soalnya sekarang itu anak sudah selesai kuliah. Iya, alhamdulillah dia sudah selesai, dia pergi deh Bu. Bayangkan kalau kita hambat mereka mau ujian, kesannya lupa nama sekolahnya. Tapi itu anak sudah selesai keserjaan, dia tinggal sama orang, anaknya keluarga. Ya, artinya kan kemampuannya anak nih kalau masih sekolahnya masih bisa terus berkembang. Yang kita patut itu karena dia malas karena
mungkin ini karena tidak mengikuti tata tertib sekolah, tidak apa menjalankan program. Nah, hal-hal yang seperti itu tidak terukur untuk anak. Iya, betul. Nanti sudah Buktinya selesai kuliah. selesai kuliah. Ya, insya Allah. Tidak tahu sekarang gimana. Kalau kira-kira Ibu hadapi lagi kejadian serupa bagaimana? Apa Ya. tindakannya Ibu? Kalau seandainya nanti, umpamanya saya hadapi lagi kayak ada lagi peristiwa seperti itu yang sama dengan seperti itu, ya nanti saya berikan apa namanya, ya kalau ada lagi yang seperti itu saya berikan saran supaya kalau ada orang tuanya atau keluarganya yang seperti itu harus ya, pada waktu pagi itu jangan tidur-tidur saja, cepat bangun untuk mempersiapkan kebutuhan yang sakit ini apa-apa supaya ya kalau tidak bisa beri bisa dia simpan di sampingnya supaya bisa dia umpamanya kalau tidak bisa ambil makanan dapur tidak bisa berdiri bisa dimakan di samping. Jadi harus dipersiapkan kelengkapan ya kebutuhannya. Supaya setelah itu dia datang di sekolah. Ya kalau dipikir jam begini mungkin dia harus begini nih orang tua. Minta izin pulang tidak apa-apa, izin pulang. Yang penting hadir dulu di Hadir sekolah. dulu. Bagaimana caranya Ibu Kepsek selama ini mengetahui bahwa keputusannya Ibu itu sudah tepat? Ya karena selama saya berbuat seperti itu tidak ada yang komplain keluarganya atau orang tuanya bahwa kenapa saya punya anak, saya punya keluarga tidak apa Yang rajin yang datang, rajin datang, yang tidak rajin datang. yang rajin datang kasus yang tidak rajin datang tidak harus ya teman dikasih pengertian sama teman-teman supaya ini anak ini temanmu bisa diluluskan karena pertama dia ikuti ulangan ketentuan sekolah seperti ulangan 3 semester yang semester tetap dia ikuti. Kemudian kenapa dia tidak datang mungkin dia rapat dengan penyanyi. Makasih banyak Bu atas pengalamannya, ceritanya. Semoga saya juga bisa belajar nantinya dari pengalaman Ibu. Ya, terima kasih. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah SD 5 Batareworu sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk dimintai cerita-cerita sedikit mengenai pengalamannya. Jadi tujuan saya datang di sini sebenarnya terkait dengan pendidikan program guru penggerak. Dalam proses pelajarannya kami sekarang diperhadapkan pada materi tentang dilema etika. Nah, jadi Dilema etika, iya. jadi dilema etika itu adalah terkait bagaimana kita mengambil sebuah keputusan terhadap dua pilihan yang kedua-duanya memiliki nilai kebenaran. Mengambil. Kalau saya tuh kalau ada masalah begitu intinya pertama itu identifikasi dulu jenis masalahnya. Nah, setelah identifikasi masalahnya, masalah itu di situ kalau itu masalah sangat sangat krusial untuk kehidupannya itu anak, berarti kita harus memiliki tindakan yang positif untuk keselamatannya dia. Inti penyelesaian masalah sebenarnya itu intinya toh cepat, tepat, selamat. Itu saja tuh kalau kata kuncinya di sekolah. Cepat, tepat, selamat. Bisa dapat jawaban waktu diklat itu. Tidak ada pilihan lain di sekolah itu. Karena semua yang datang di sekolah ini adalah generasi dan orang yang mencerdaskan generasi. Nah, jadi sama penyelesaian mau murid mau guru harus cepat, tepat, selamat. Kalau kasus begini ini yang saya mau dapat ini yang ada dari SD 3 itu Farudin itu. Bagaimana dia ceritanya? Coba ceritakan. Dari tahun lalu itu saya cari dia sama kasih ujian tapi saya harus kasih ulangan dulu. Kenapa dialihkan saya di sana? Karena bapaknya itu dia tidak mau dengan cara di sini. Oh, dia maunya? Mungkin maunya dia yang
siap saji. Maksudnya langsung diikut. Langsung cepat, dia mungkin cepat, tapi belum tentu tepat dan selamat dia dapat. Dia mau sekarang cepat, oh yuk begini, tapi dia pikir besok lusa. Jadi kita kasih persyaratan. Ya, dia harus bisa ikut ujian walaupun dia tidak membaca, tapi paling tidak dia harus kerjakan soal. Oh ini ketinggalan kelas 4, ini ketinggalan kelas 5, ini ketinggalan. Dia mau dapat tahu itu urusan kita. Ya, yang penting Mau diselamatkan. selesai dulu. Tapi selamatnya itu jangan selamat setengah-setengah, buru cepat. Harus dengan tepatnya. Ada lagi sekarang ini, itu anak tuh. Itu anak kan sekarang dia sudah tidak mau di sana, tidak mau di sini. Anak itu, Farudin itu? Iya. Jadi dia pindah belajar di sana, saya izinkan. Pindah belajar di SD 1. Tapi dia dapodiknya di sini, saya ingatkan orang tuanya. Iya. Dapodiknya di sini, ini anak harus diselamatkan di sini. Karena dia punya masalah, dia malu, dia masalah kasus keluarganya, orang tuanya tinggal di sana. Maka saya titip belajarlah di sana. Kamu silakan belajar sana, titip belajar. Tapi nanti kamu ijazahmu apamu di sini. Kembali ke sekolah. Kau datang di sini bawa dengan nilai-nilai, walaupun dikasih 0, dikasih apa terserah. Jadi tidak ada, kalau di sini dia bilang ini anak tidak sekolah, tidak ada buktinya ini dia di sana. Itu. Identifikasi masalahnya, kemudian identifikasi masalah itu sebenarnya kita lihat dulu masalah itu diri pribadinya itu anak dulu yang diperiksa. Pribadinya dulu masalahnya dulu orang yang bersangkutan, jangan langsung kita menyimpulkan satu kali. Harus diminta keterangan. Iya, begitu. Apa sebenarnya masalahnya? Apa sebenarnya masalah? Jangan kita yang veto. Kemudian setelah itu prioritasnya sebenarnya bagaimana? Yang prioritas tuh Tetap harus didahulukan. Yang prioritas. Jangan, walaupun juga mau diselamatkan, tapi kalau contoh dia kelas 1 belum tahu membaca, mau diselamatkan dia mengenai kelas 2 itu tidak benar juga, tidak tepat toh? Tidak tepat. Justru dia yang akan rugi. Masa mau dinaikkan saja padahal dia itu masih bisa, sebenarnya dia tinggal supaya dibina lebih pintar. Jadi anak itu kalau dia memang tinggal saja dulu, karena itu yang terbaik bagi dirinya, supaya ada ketepatan tadi. Kita mau kasih cepat dia mau naik, tapi sebenarnya dia itu masih ada peluang untuk tinggal. Dia tidak akan rugi kalau dia tinggal, begitu intinya. Jadi makanya tadi gunanya prioritas itu. Katanya prioritas, ya harus naik. Katanya siapa? harus tidak seharusnya dipaksakan. Katanya dia kan bisa begini, kalau dia tinggal dia belum berisiko. Iya. Berarti jangan ikuti yang itu, tidak benar itu kalau dia tidak berisiko terus. Kecuali yang sudah berisiko. Kelas Sudah 2 kali dia tinggal. Itu tidak boleh. Sudah tidak tepat juga itu. Tapi kalau belum tinggal, jangan, tidak tepat untuk dia. Makanya diidentifikasi masalahnya. Jadi contoh kasusnya mungkin kayak kelas 1 itu dia yang kita temukan. Kalau di sisi lain anak ini harusnya dia tinggal karena belum pintar membaca. Di sisi lain jadi sorotan juga mungkin kalau anak ini tidak dinaikkan. Entah itu dari pihak keluarganya atau masyarakat. Jadi keputusan yang baik itu anak ini dia harus tinggal kalau dia belum berisiko. Kalau belum berisiko. Begitu. Ya, sudah pernah dilakukan? Iya, sering tuh. Di zaman dulu ya, hanya K13 ini kan tidak. Iya. Tapi K13 pun kalau dia tidak ulangan 1 semester, tetap harus tinggalkan. Karena memang harus tapi tidak tepat penyelesaiannya untuk dia karena belum berisiko. Kecuali mungkin sudah berisiko atau istilahnya kayak kepepet begitu. Namanya begini, kalau tinggal 3 kali itu anak sudah berisiko, dia tamat SD nanti umurnya sudah 14. Kan merugikan dia. Iya. Kalau ini anak dia tamat SD masih, apalagi usianya dia masuk sekolah baru 6 tahun, Masih muda, masih bisa tinggal. Masih bisa tinggal dibina dulu toh. Dibina dulu. Dan sudah itu yang terbaik. Biasanya ada keputusan lain selain dikasih tinggal. Diuji coba. Oh, diuji coba. Iya. Dalam penentuan kesimpulan itu kan setelah yang mana cepat, mana yang tepat, mana yang selamat. Cara untuk mencapai yang 3 ini kan tidak serta-merta pasti. Uji coba. Diuji cobakan dulu. Iya. Uji coba untuk hal-hal yang tidak merugikan. Iya toh. Diuji coba dulu itu keputusan itu. Diuji cobakan dulu. Kayak para filsafat-filsafat itu kan dia uji coba dulu dia. Kalau dia berhasil lanjut, kalau tidak berhasil
Ya. Berarti kita mengulang. Begitu. Berarti keputusannya perlu dipertimbangkan lagi. Dipertimbangkan, disesuaikan dengan plus minusnya itu. Iya. Ah, Nanti keputusan itu kan pada saat kapan baru dilihat hasilnya begitu. Maksudnya keputusan itu benar atau tidaknya. uji cobanya. Uji coba. Biasanya kan setengah perjalanan. Setengah perjalanan. Sudah bisa mengambil sampel. Kalau 6 bulan berarti 3 bulan uji sampel. Uji sampel. Ah, itu.